Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi bersama gue Vian. Kali ini masih sedikit membahas persoalan tentang sub for sub ya guys. Jadi di konten gue sebelumnya tuh banyak ngeributin tuh kan setelah gue monetisasi, terus gue share ke beberapa teman-teman komunitas di grup baik di Facebook, WhatsApp itu rame kalau mereka nggak percaya kalau sub for sub itu ternyata bisa dimonetisasi gitu kan. Jadi gini guys, eh dalam beberapa aspek gitu kan sub for sub itu bisa tetap bisa dengan beberapa cara untuk bisa dimonetisasi gitu kan. Karena kenapa? Karena sebenarnya kalau kita main logika gitu kan, jatuhnya kan kita hanya mengajak gitu kan. Jadi ibaratnya orang jual kita beli, orang jual kayak kita beli, orang jual juga gitu loh. Jadi sama-sama saling saling bantu gitu kan. Cuma mungkin ada beberapa persyaratan gitu kan. Contohnya kayak yang sebelumnya gua kasih tahu. Jadi teman-teman harus sama-sama minimal minimal nih setelah gua coba telusuri itu minimal paling enggak kita view dulu 2 menit guys gitu. Kita view 2 menit, setelah itu baru kita like, kemudian kita sub gitu kan. Terserah untuk di komen, mau di komen boleh, mau enggak pun boleh, tapi gue sarankan untuk teman-teman jangan pernah komen hanya sebatas komen. Kenapa? Contohnya tuh seperti kayak komen cuma yang bilangnya mantap bang gitu kan, mantap bang, terus sub balik sudah di sub, terus manfaat cuma yang ibaratnya sepatah dua patah, dan bahasanya tuh bahasa-bahasa yang ya memang spam. Karena YouTube nantinya akan meninjau itu semua guys ketika sudah tembus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang gitu kan. Nah, ada lagi pertanyaan gini guys. Terus dari awal kita buka channel YouTube sampai dimonetisasi, apakah sub for sub itu terus berlaku gitu kan? Jadi beberapa pertanyaan itu banyak yang masuk ketika gua posting. Nah, itu buat gua pribadi di channel gua sendiri gitu kan. Itu sub for sub masih sangat-sangat berlaku. Jadi dari awal mungkin nggak di awal banget ya, karena gue pun awalnya belum tahu itu semua. Jadi ketika gue telusuri dan ternyata ada komunitas itu, gue ikutan join. Nah disitulah gue baru mulai ikutan sub for sub gitu kan. Tapi sampai sekarang tuh udah mau 2000 deh kayaknya, udah mau 2000 subscriber. Itu masih sesekali ya, masih sesekali itu masih ikutan sub for sub gitu loh. Karena ya apa ya, ya jatuhnya kayak nambah-nambah channel dan nambah teman aja sih gitu guys. Nah, di pertanyaan selanjutnya itu ada yang nanya gini, Kak boleh nggak sih kalau gua sub WhatsApp tapi via link gitu kan? Jadi kadang-kadang gini guys, ketika teman-teman gabung di komunitas Facebook gitu kan atau di WhatsApp, mungkin kan ada yang nanya atau ngajakin sub WhatsApp secara pribadi gitu kan. Akhirnya mereka DM-an atau private message dan mereka kirim link gitu kan. Tapi beberapa ada yang minta jangan kirim link, ketik aja nama channel atau nama judul dari konten gitu kan. Tapi buat gue pribadi, gue melakukan hal itu juga guys. Jadi sebenarnya nggak masalah sih itu tetap masuk di data Facebook. Jadi kalau gue pribadi kadang ketika gue bikin konten baru, nih kayak konten ini, biasanya gue spam pakai link gitu kan. Coba gini deh, kalian pikir gini ya, secara logika aja ya, kok kalau nggak boleh gitu ya. Ketika kita punya sosmed, pasti teman-teman ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada WhatsApp gitu kan. Nah, ketika kalian nge-share itu semua atau enggak minta tolong sama rekan kalian, misalkan kayak di WhatsApp nih, biasanya kan share ke status WhatsApp kan. Nah, masa nggak boleh share link kan, kayak gitu kan, aneh kan. Jadi logikanya kayak gitu aja guys. Jadi kalau menurut gue pribadi dan gue cek itu pakai link itu insya Allah tetap tetap bisa, tetap masuk. Karena ya sama aja, jadi pihak YouTube bakal merespon itu semua dan itu nggak termasuk spam buat gue pribadi setelah gue cek ya. Tapi mungkin dari beberapa pihak tidak mau pakai link, kenapa? Karena mereka nggak mau kalau ngelihat di YouTube Studio gitu kan. Kalau teman-teman kayak yang kemarin sebelumnya gue kasih tahu, itu ada aplikasi YouTube Studio. Kalau di situ kan bisa dilihat tuh di analisanya. Nah, di situ bisa dikasih tahu tuh penjelasannya. Jadi dari mana aja sumber yang kita dapatkan. Biasanya ada yang didapatkan dari nama channel kita, ada yang didapatkan dari judul ya kan, terus ada mungkin dari tag, kayak misalkan teman-teman ketika buat sebuah konten misalkan masakan, terus ditulis resep A, resep B, atau kayak misalkan mukbang mie, misalkan mukbang mie ramen apa-apa gitu, itu bisa aja masuk. Nah salah satunya kayak link juga kayak gitu. Mungkin mereka sebagian nggak mau kalau misalkan ada yang masuk ke situ gitu loh, ke data di situ. Jadi
kalau secara pribadi gue bilang itu bukan termasuk spam ya. Jadi mau sub for sub atau view by view itu via link itu tetap bisa. Jadi insya Allah tetap aman gitu guys. Nah, ada lagi pertanyaan gini. Eh, ada kan kadang-kadang suka yang malas nih kan, suka malas nge-view gitu kan. Mungkin karena pengennya cuma ngejar subscriber doang nih, nggak kepikiran mereka tuh untuk nge-view gitu kan. Jadi kadang-kadang ada nih kayak misalkan di Facebook sub for sub 10 versus 10 gitu kan tanpa view gitu kan. Nah, buat gue pribadi itu kurang disarankan gitu guys. Kenapa? Karena coba deh kalau teman-teman perhatiin gitu kan, ketika teman-teman main view per view sekian menit, minimal 2 menit aja coba misalkan, atau enggak 5 menit biasanya. Misalkan kayak nama channel gue Arifian M misalkan kayak gitu kan. Nah, ketika gue view 5 menit di salah satu channel yang lain, misalkan gue klik channelnya Nata Reza misalkan gitu. Nah, gue sedang melakukan view versus view antara channel gue Arifian dan channel Nata Reza misalkan kayak gitu. Ketika kita view sudah 5 menit, terus kita like, kita subscribe, teman-teman akan ngelihat ada notifikasi di situ di email kita. Jadi channel Arifian telah mensubscribe channel dari Nata Reza kan gitu kan. Nah, tapi coba kalau kalian misalkan tanpa pakai view gitu, coba dilihat, itu nggak akan ada notifnya. Jadi mungkin itu yang dibilang spam. Nah, kadang-kadang setelah itu ada yang bilang gini, grup ini nggak amanah gitu loh. Nah, itu yang salah. Jadi mungkin sebenarnya mereka nggak unsub gitu loh, mereka nggak unsub dan mereka tetap nge-subscribe, tapi dari data si YouTube tersebutlah yang bilang, yang menyebutkan bahwa itu spam. Mungkin seperti itu karena ya baru masuk terus tiba-tiba subscribe terus keluar gitu kan. Jadi kalau gue menyarankan seperti video sebelumnya atau di konten ini yang paling awal gue jelaskan, coba deh paling nggak minimal di view tuh 2 menit lah gitu, kasihlah 2 menit sekian gitu, 2 menit 3 menit lah, itu insya Allah lebih aman kayak gitu guys. Apalagi kalau misalkan teman-teman tambahkan komen, tapi jangan pernah pakai komen-komen yang spam doang, komen yang cuma sukses, mantap, sub balik, hadir, itu sangat-sangat tidak gue rekomendasikan. Lebih baik mendingan gak usah komentar gitu. Nah, seputar sub for sub ya kan, itu apa ya, insya Allah yakin deh kalau, karena gini guys, kalau sub for sub itu sebenarnya terlalu gampang buat gue pribadi ya. Karena gini, awalnya mungkin merasa sangat susah, wah 1000 subscriber tuh lama guys, tapi akan lebih lama ketika kalian tuh ngejar jam tayang kalau cuma mikirin sub for sub. Karena sub for sub tuh seberjalannya waktu itu bakal nambah, karena kita kan melakukan view tadi kan. Nah, tapi kalau view itu justru view yang bakal lama guys. Jadi mendingan kalau gue bilang sih, fokusnya selain sub for sub, teman-teman juga harus mikirin yang namanya view atau kejar tayangnya tadi kan. Nah, dari situlah teman-teman harus bisa balance. Jadi jangan cuma mikirin sub for subnya aja tapi nggak kepikiran soal view dari 4000 jam tayangnya itu. Karena 4000 jam tayang itu termasuk juga dalam salah satu persyaratan YouTube untuk mau memonetisasi channel kita di tahun 2020 ini guys. Jadi tetap fokus untuk di subscriber yang 1000 tadi, dan juga untuk bisa kejar tayangnya. Jadi ya kalau bisa sih gue bilang, malah kalau ada tuh temen, jangan cuma 2 menit, bisa 5 menit, 10 menit, itu sangat bermanfaat sih buat gue pribadi kayak gitu. Nah, salah satu cara juga nih kalau memang yang kadang-kadang yang gue lihat, jadi beberapa teman-teman tuh yang benar-benar cuma ngincer sub for sub aja, cuma ngincer subscriber, itu sebenarnya apa ya, mudah guys, terlalu mudah buat gue malah bilang. Jadi gini, coba deh kalian pikir, kan tadi gue saranin tuh minimal misalkan 2 menit ya, misalkan 2 menit, taruhlah dalam waktu sejam aja coba kalian view, kasih waktu 2 menit gitu kan. Paling enggak kalian udah punya jeda waktu dari sekian menit tuh punya dapat 30 subscriber guys, itu buat 1 jam. Nah, dikalikan coba main 5 jam. Kadang-kadang dulu mungkin gue kalau ke rental, ke warnet jadi kalau ke warnet terus booking komputer tuh kan, biasa kan main 5 jam ya kan. Nah, taruhlah 5 jam, 30 kali 5 aja tuh udah dapat 100. Jadi paling enggak 100 subscriber sehari itu sebenarnya bisa. Nah, tinggal dikali seminggu misalkan dapat 700 subscriber. Nggak nyampe 2 minggu 1000 subscriber udah kalian dapetin gitu loh. Nah, itu sebenarnya apa ya? Untuk sub for sub itu terlalu mudah kalau gue bilang sih kayak gitu guys. Jadi sebenarnya lebih baiknya fokus juga nggak cuma di sub for sub, tapi juga di jam tayang gitu. Karena yang gue lihat tuh
kalau di grup-grup subscribernya itu lebih fokus gitu kan, kebanyakan tuh cuma sub WhatsApp. Karena pernah gue lihat, jadi beberapa akun eh, dia udah punya sampai 5.000 subscriber, tapi untuk jam tayang tuh belum dapat 4.000 gitu kan, aneh kan kalau gue bilang. Jadi mendingan fokus juga, nggak cuma di subscribernya aja, tapi fokus juga di jam tayang kayak gitu guys. Oke, penjelasan tentang sub for sub untuk pencarian subscriber ya. Insya Allah sebagian dari pertanyaan teman-teman, baik yang di DM atau di komentar atau nge-PM gue pribadi, itu udah sedikit banyaknya gue jelaskan kan. Mungkin kalau ada lagi memang yang terlewat, bisa tanya lagi lah ya, karena ya namanya manusia kan tuatnya hilaf kan gitu guys. Nah, oke, kali ini bahas tentang view versus view gitu kan. Jadi gini, ketika teman-teman ngejar jam tayang, kan tadi udah dapetnya 1.000 subscriber misalkan gitu kan, kayak tadi gue bilang mungkin nggak nyampe 2 minggu udah dapat 1.000 subscriber. Nah, tinggal kita cari jam tayang kan gitu ya. Nah, jam tayang itu sebenarnya lebih ribet daripada mencari subscriber, karena hitungannya benar-benar real time gitu. Jadi ada yang pernah gini, main sama gue view per view, itu minta sama-sama 10 menit, tapi dia dalam waktu 5 menit udah kelar. Nah, gue normal kan, gue ngejar dengan cara 10 menit. Pas gue tanya, kok cepet banget kan gitu. Ternyata dia bilang, katanya gini, oh iya ada caranya gak bro, kata dia gitu. Gimana? Jadi sama dia ternyata video yang diputar itu sama dia dipercepat kayak gitu loh. Dan ternyata setelah gue selidiki, itu nggak guna, itu nggak masuk. Itu yang masuk cuma ya secara real time. Kalau misalkan gue punya video 10 menit terus sama dia di view 10 menit tapi dicepetin 2 kali lipat, ya maksudnya berarti cuma 5 menitnya doang kayak gitu. Jadi jangan pernah coba-coba untuk view itu bahasanya dipercepat. Itu cuma masuk secara real time buat jam tayang, itu cuma masuk ya 5 menit gitu loh. Karena YouTube menghitungnya secara real time, bukan secara analogi kita ya. Jadi dia menggunakan real time. Jadi jangan coba-coba untuk melakukan hal-hal seperti itu, karena ya sayang cuma nyepem doang jatuhnya kayak gitu guys. Nah, ada lagi gini guys, pertanyaan, bang, lu kan udah monetisasi, pernah gak sih lu main view per view-nya itu pakai jadi satu browser, misalkan kayak terserah teman-teman buka dari Mozilla, dari Internet Explorer, tapi kayak jarang dari itu deh. Terus atau dari Google Chrome kan gitu kan, itu terus bukanya new tab gitu kan. Nah, gua sarankan jangan. Kenapa? Karena tetap masuknya satu IP itu ya satu view aja, itu sesuai sama jam tayang. Itu sangat-sangat nggak rekomendasi kalau gue bilang. Jadi teman-teman lebih baik view-nya itu ya secara jujur aja lah gue bilang. Kalau memang kadang gini, kayak gue join di komunitas yang di WhatsApp kan gitu kan, itu memang khusus untuk kejar tayang gitu kan. Nah, di situ biasanya kita ada yang ngadunya sampai mulai dari yang dari kecil, ada dari 5 menit, ada 10 menit, ada setengah jam, bahkan 1 jam, sampai yang 5 jam atau 12 jam itu ada guys. Tapi gini, beberapa ada yang ketika dicek gitu kan, ketika dicek kok giliran gua di data dia masuk gitu kan, sama-sama 5 jam misalkan gitu, tapi data dia di gua tuh nggak masuk, yang masuknya cuma setengah jam kayak gitu doang. Karena yang tadi dibilang ternyata dia menggunakan new tab gitu loh. Jadi mungkin maksudnya dia ya biar lebih cepat atau gimana gitu, tapi nggak bisa yang kayak gue bilang tadi sebelumnya. Kan gue bilang YouTube itu menghitung secara real time, jadi nggak bisa kalian duplikat gitu. Nah, cuma gue punya saran atau sedikit rekomendasi nih ya. Kalau biar apa ya, teman-teman misalkan punya dua perangkat HP misalkan, nah itu bisa dipakai, tapi dengan email yang berbeda. Jangan menggunakan, jadi misalkan kalian punya satu HP Samsung, satu lagi Oppo, nah terus sama-sama nge-view channel gua misalkan Arifian M, terus secara bersamaan diatur kan, bisa tuh di setting kan. Jadi 1 jam penonton, 1 jam nge-view, nanti otomatis mati, itu kan bisa ya, sama-sama terus dibarengin nih dengan email yang sama. Itu nggak akan terhitung jadi 2 jam walaupun 2 perangkat yang berbeda, kecuali gitu kan, kecuali yang satu emailnya misalkan Arifian @gmail.com, yang satu emailnya yang satu emailnya itu misalkan vian@gmail.com. Terus bikin channel yang bodongnya, satu lagi juga sama-sama bikin channel bodongnya.
terus sama-sama nge-view nih misalnya, tapi di dalam dua perangkat yang berbeda dan email yang berbeda, itu bisa masuk. Mendingan caranya kayak gitu dibandingkan kayak misalkan teman-teman buka di laptop terus bikin new tab, itu sangat tidak direkomendasikan. Kecuali kalau yang tadi gue bilang, kalian punya dua perangkat terus kalian tonton secara bersamaan, itu insya Allah masuk dalam, tapi hitungan mungkin nanti ketika temennya yang satunya ditonton itu masuknya 1 jam, bukan langsung 2 jam. Beda sama temennya cuma punya satu perangkat, dia akan menghitung langsung 2 jam. Beda kalau yang tadi punya dua perangkat kayak gitu. Nah, satu lagi ada juga rekomendasi gini. Kalau teman-teman cari nih ya, teman-teman cari, ya ini sih salah satu apa ya, gue bilang cara ya cheating juga sih, curang juga. Jadi kalau teman-teman punya laptop atau komputer biasa PC gaming sih, itu kan dia udah tahu lah kapasitasnya tuh luar biasa kan, cepetnya kan luar biasa gitu kan. Biasanya mereka itu bikin duplikat gitu loh. Jadi mereka bikin duplikat punya Chrome. Jadi ketika teman-teman apa ya, teman-teman bikin sebuah Gmail gitu kan, itu kan masuknya biasanya kan hanya dalam satu browser aja gitu kan. Nah ini dibikin duplikat, itu banyak kok apa ya, referensinya buat teman-teman cek deh di YouTube tuh banyak. Itu jadi satu PC punya ya minimal misalkan 2 Chrome, itu mungkin lebih apa ya, gua pribadi sih lebih merekomendasikan itu dibandingkan yang tadi yang pakai new tab kayak gitu. Itu insya Allah tetap masuk gitu loh. Tapi kalau gua pribadi ya, gua pribadi kalau buat nge-view orang biasanya gua pakai dengan cara yang tadi, dengan cara satu perangkat, satu HP ya satu buat satu orang yang sedang gua view. Jadi gua pengen mainnya adil biasanya gitu. Jadi ketika gua sama misalkan gua Vian terus lagi ngajakin view teman gua misalkan namanya Nurdin. Nah, ketika gua sama Bang Nurdin gua ajakin view gitu kan, mau minta berapa jam nih akadnya? Akad 5 jam bang, oke 5 jam. Jadi ya udah, gue pakai satu perangkat, dia satu perangkat, sama-sama clear history, kelihatan kosong-kosong. Ketika udah sampai 5 jam baru kita capture atau kita videoin, udah clear nih sama-sama 5 jam. Jadi apa ya, membuat sebuah kepercayaan untuk partner kita juga gitu. Jadi insya Allah sama-sama lebih aman lah kayak gitu. Jadi dibandingkan harus pakai dua perangkat cuma karena ngejar biar cepet gitu loh. Karena tapi kadang-kadang kan orang kan beda-beda kan. Kalau yang memang apa ya, tipikal orang yang agak-agak kritis, dia pasti nggak mau kayak gitu guys. Nah, satu lagi gue memberikan sedikit rekomendasi atau saran. Ini juga gue dapat dari teman-teman di komunitas YouTuber. Jadi kan kadang misalkan kita view sejam terus 5 jam atau bahkan ada yang 12 jam gitu kan. Nah biar apa ya, biar video yang kita putar itu terus ngulang terus gitu kan. Biasanya kan teman-teman ada tuh yang bikin playlist terus ada tulisannya kayak playlist 1 jam misalkan kayak gitu kan. Nah apa ya, mungkin kalau teman-teman mau mengikuti saran gua, itu teman-teman bisa bikinnya juga ditonton itu dengan cara tonton nanti gitu kan, watch later. Jadi ketika masuk di data YouTube jatuhnya itu eksternal atau pencarian gitu. Jadi nggak cuma dari playlist doang gitu. Karena beberapa teman-teman itu merekomendasikan kayak gitu karena kalau ngelihatnya cuma dari playlist kayak seolah-olah tuh pasti YouTube juga curiga yang diputar tuh cuma di playlist aja kayak gitu kan. Atau paling enggak ya kalau nggak kita balance, mungkin satu hari ini kita ngajakin temen kita sama-sama view lewat playlist gitu kan, tapi nanti di hari berikutnya kita ngajakin view tapi lewat tonton nanti atau watch later kayak gitu-gitu. Itu bisa lebih apa ya, baik lah, kayaknya enak dilihat buat data kita di YouTube nanti kayak gitu guys. Nah yang terakhir sedikit saran aja sih ya, teman-teman jangan pernah pakai aplikasi-aplikasi kayak Subforsap yang apa ya, yang tidak rekomendasi lah. Kalau gua pribadi mungkin mendingan kalau memang mau cari subscriber ya dengan cara Subforsap aja gitu loh. Cuma mungkin nantinya ketika sudah dimonetisasi apa ya, teman-teman akan ya berat juga lah buat naikin view-nya gitu. Karena kan ya tau sendiri yang subscribe itu kan bukan real account gitu kan. Jadi ya gimana caranya teman-teman bisa bikin juga konten tuh menarik. Jadi bakal ada subscriber yang datang dengan sendirinya gitu loh, nggak cuma subscriber yang bodong gitu loh.
ya mungkin setidaknya kalau di awal-awal nggak apa-apa lah buat cepet-cepet dapetin iklan dari YouTube kan kayak gitu kan. Tapi setelah itu teman-teman juga harus mikirin gimana kita harus bikin konten semenarik mungkin dan bermanfaat. Jadi nggak cuma asal konten cuma buat dapetin view banyak terus cepet-cepet dapet kejar tayang, nantinya bakal berat banget guys. Apalagi kalau gue sih pribadi gitu kan, gue pengen bikin sebuah konten tuh nggak cuma apa ya, bener-bener cuma kejar tayang doang, nggak. Gue pengen bikin konten tuh ada manfaatnya gitu. Kenapa? Karena yang gue pikirkan tuh konten nggak cuma apa ya, perihal dunia. Ini apa ya, menjurus juga ke apa ya, ke niat gue untuk bikin sebuah konten gitu. Jadi kita bikin konten tuh kelak gitu loh, kelak di akhirat bakal dipertanyakan ini konten yang kita buat tuh tentang apa gitu loh. Kalau teman-teman bikin konten kayak misalnya ini, mohon maaf banget gue bilang ini kok, kayak teman-teman bikin konten misalkan kayak yang cuma joget-jogetan gitu kan, itu nanti bakal ditanya guys. Jadi apa ya, gue pengen bikin sebuah konten tuh ada hikmahnya yang bisa diambil, ada manfaatnya yang bisa diambil. Kayak gini nih, mungkin teman-teman kan bakal ngejar sub for sub kayak gitu, itu kan ada manfaat yang bisa diambil sama teman-teman gitu loh, dan tidak membawa mudorot gitu loh. Terus kayak konten gue sebelumnya mungkin yang makan-makan, kalau teman-teman nonton sampai habis, insya Allah dari makan-makan itu ada sedikit hikmah yang bakal bisa dipetik, walaupun sedikit gitu loh. Kayak misalkan gue ngajak teman-teman untuk berbagi, gue ngajak teman-teman untuk sedekah, jangan lupa orang-orang di sekeliling kita kayak gitu-gitu loh. Gue ngajakin teman-teman untuk sama-sama bertauhid, yakin sama Allah, sama rezekinya Allah, yakin gitu loh. Itu insya Allah gue akan tanamkan itu terus di dalam tiap-tiap konten gue gitu. Jadi sebisa mungkin sih kalau gue bilang jangan sampai bikin konten tuh yang cuma ngejar view-nya aja gitu loh, cuma bikin re-upload terus, mohon maaf kayak yang bikin video-video yang ya 18, 17 plus kayak gitu, atau yang cuma joget-jogetan doang. Itu serius, nanti di akhirat kalian akan ditanyakan hal itu juga gitu loh. Mungkin ya kalau buat sebagian orang, apa sih nggak penting konten tuh, yang penting gue dapet duitnya gitu kan. Tapi gue sebagai apa ya, pemilik dari akun ini, mengingatkan gitu lah. Gue mengingatkan kepada kawan-kawan gue, kepada teman-teman gue, terutama kayak gue pribadi sebagai YouTuber pemula gitu kan, itu mengingatkan ya sebaiknya gitu loh, mendingan ngerangkak pelan-pelan gitu loh. Tapi apa yang kita buat dan apa yang kita lakukan itu ada hikmah yang bisa diambil, ada manfaatnya gitu loh. Ketimbang cuma ngejar view doang tapi nggak ada hikmahnya yang bisa diambil, nggak ada manfaatnya, yang ada malah ya bikin orang malah ngelihat yang nggak baik kayak gitu aja lah. Kalau misalkan apa yang kita buat dan itu menarik, itu bakal ada subscriber sendiri yang datang, komentar sendiri yang akan datang gitu loh. Nggak usah mikirin mau yang like berapa, mau yang dislike berapa gitu loh. Kalau kita gini, gue dapat sedikit apa ya, dapat sedikit wejangan dari guru gue tuh gini, kalau misalkan kita posting, yang kita posting itu kita mencari ridhonya orang, itu akan susah guys. Tapi kalau kita memposting, yang kita posting mencari ridhonya Allah, udah ikhlasin aja. Mau yang nonton berapa, mau yang like berapa, bahkan ada yang dislike lebih banyak daripada like-nya. Kalau niatnya karena Allah, udah lillahi ta'ala aja gitu loh. Allah yang akan balas itu semua gitu loh. Jadi mungkin salah satu cara kita buat berikhtiar ya kayak gitu, berikan konten-konten terbaik, jangan cuma asal-asal konten kayak gitulah kurang lebihnya kayak gitu. Jadi untuk soal subscriber dan kejar tayang, jam tayangnya itu mungkin udah gue jelaskan dan udah gue paparkan ya. Nah nanti mungkin di deskripsi gue bakal ngasih sedikit grup WhatsApp yang biasa dipakai buat teman-teman sub for sub dan kejar tayang. Nah nanti di situ teman-teman bisa lah sama-sama sharing tentang info tentang YouTube, terus teman-teman juga bisa sharing tentang apa ya, apa sih yang update dari YouTube gitu kan, terus apa aja nih yang nggak boleh kita lakukan agar tidak melanggar dari komunitas YouTube kayak gitu-gitu. Nah mungkin sharing buat kali ini gua akhiri dulu. Seperti biasa, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang. Gua mohon maaf. Selebihnya kalau memang ada hikmah yang bisa diambil dan ada manfaatnya, teman-teman bisa gunakan. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas,
teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau DM IG gue di @arifian.m. Nah selanjutnya mungkin baru kita bahas-bahas yang lain lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.